Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku hingga akhir zaman. Sebelum memulai kajian tahsin malam hari ini, mari kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Bagaimana yang kita ketahui bersama, ya, dalam pekan ini ada muazin masjid ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhum saudara Yusril. Yang mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni segala khilafahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Juga teruntuk satpam kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, juga beberapa jamaah yang konfirmasi tentang sakitnya keluarganya. Kita doakan bersama umumnya untuk kaum muslimin dan khususnya pada mereka, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dan kaum muslimin yang saat ini sedang sakit sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullahal karim rabbal arsyil azim bi asma'il husna wa sifatihil ula ayushfi mardana wa mardul muslimin wa yarhamana wa yarham mautana wa mautal muslimin. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tahsin kita. Insyaallah kita masih di surah Al-Baqarah, namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan tahsin ke surah Al-Baqarah, kita mencoba mereview kembali Al-Fatihah beserta catatan-catatan ringan yang perlu diingat sebagai bentuk yaitu review, mengingat pentingnya surah Al-Fatihah dalam hari kita, ya. Khususnya dalam salat, Pak. Al-Fatihah itu kan sifatnya rukun. Al-Fatihah itu rukun. Artinya kalau bacaannya kurang tepat, ini bisa berdampak terhadap sah atau tidaknya salat. Ya, untuk mengefisienkan waktu, insyaallah kita langsung mulai baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Catatan pertama pada lafaz ta'awudz, pertama a-nya jangan dipanjangkan. Jadi jangan jangan a'udzu, tapi a'udzu, ya, Pak. Kemudian za-nya digigit, a'udzu, zu. Karena huruf yang digigit itu ada 3, za, sa, sama zo. Zo yang mirip huruf to, gitu. Itu catatan ringan. Kalau Bapak baca a'udzu, itu artinya apakah aku berlindung. Sebenarnya kan makna a'udzu kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pernyataan. Tapi kalau Bapak baca a'udzu, itu pertanyaan. Apakah aku berlindung kepada Allah? Kan maknanya berubah. Oke, itu catatan pertama. Hamzah jangan dinaikkan. Cukup kemudian za-nya digigit, zu. A'udzu billah. A'udzu billah, ya. Billah, ya. Di sini nabar. Pokoknya kalau ada huruf yang bertasydid, tasydid itu tanda huruf W, intonasinya agak diangkat, agak ditekan. A'udzu billah, jangan billah, billah. Billah. Ada tekanan, itu namanya nabar. Jadi kalau Bapak lihat huruf hijaiyah ada tanda W, tasydid, itu agak ada tekanan, diangkat suaranya. Kecuali huruf nun dan huruf mim. Kecuali nun dan mim. Kalau nun dan mim itu jadi gunnah, ditahan di hidung. Misalnya inna a'tayna. Inna wa amma. Tapi selain nun dan mim, kalau Bapak lihat bertasydid, suaranya agak dinaik, agak ditekan. A'udzu billah, billah, ini namanya nabar. Billah, billah itu jangan terlalu naik, Pak, ya. Cukup diayunkan saja. A'udzu billah, billah, langsung turun. Jangan panjang. A'udzu billah. Biasanya kalau di kampung, mohon maaf, Pak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini perlu diluruskan. Oke. A'udzu billahi minasy, bukan minasyaiton, bukan minasyaiton. Minasy, ya.
bukan mina. Bukan mina syaitan. Minasyaiton. Oh, minasyaitonir. Nir. Kita sudah jelaskan hukum ro. Ro kadang tebal, kadang tipis. Ro kalau tebal ketika fathah dan domah. Ro fathah dan domah tebal. Ro yang kasroh tipis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, ro-nya fathah, Pak. Ar-rajim. Maka saya izin mencatat lafaz a'udzu seperti ini. A'udzu. Catatan pertama ini, jangan dipanjangkan. A'udzu, enggak salah. Kemudian ini digigit. Billah minasyaiton. Di sini minasyaiton ya. Bukan mina, tapi minasyaiton. Cukup dua aja, 2 harokat. Bukan minasyaitonir, enggak. Minasyaiton naik dikit langsung turun. A'udzu billahi minasyaitoni. Syaitoni naik dikit saja. Syaitoni. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ini kan di kampung ya. Ini sebenarnya keliru, perlu diluruskan. Karena pelafazan kalimat syaiton itu cukup naik sedikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir. Syaitoni. Nah, syaitoni ar-rajim. Ar-rajim. Nah, ini yang kita titik fokuskan. Ro. Kita sudah jelaskan berulang-ulang hukum ro. Ro terkadang tebal, terkadang tipis. Ro dibaca tebal ketika domah dan fathah. Ketika ro fathah atau domah ditebal. Ar-Rahman, Ar-Rahman, enggak Ar-Rahman. Tapi kalau kasroh tipis. Nah, ro di sini kan fathah apa ya? Maka perlu dibaca tebal. Jadi bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir. Nir, Pak. Nir, enggak nir. Nir, kalau nir tipis. Tapi yang benar tebal karena dia fathah. Nir, ya. Nir. Nah. Coba bisa diulangi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Syaitonir rajim ya, maaf. Ar-rajim. Ar-rajim. Nah, ini mad arid li sukun, Pak ya. Mad arid li sukun. Nanti akan kita jelaskan. Yang pasti diingat dulu bahwa ini Pak, rumus paling penting. Mad itu apa sih? Pokoknya mad itu punya 3 rumus. Pertama, waw sukun sebelumnya domah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Alif sebelumnya fathah. 3 rumus ini yang menyebabkan huruf dibaca naik 2 harokat. Biar Bapak nggak lupa, disingkat dengan kata nu, hi, ha. Dengan Bapak menghafal satu kata nu, hi, ha, Bapak ingat rumus ini. Nu, waw sukun sebelumnya domah. Hi, ya sukun sebelumnya kasroh. Ha, alif sebelumnya fathah. Ini rumus dasar yang perlu diingat, Pak. Kalau Bapak ingat ini, insya Allah kedepannya bacanya baik. A'udzu, ini 2 harokat. Pokoknya rumus ini, Pak, ini 2 harokat, Pak ya. 2 harokat. Nah, lihat. Ini ada nih 1. Waw sukun domah. 2 harokat. A'udzu. Naiknya dikit aja. Jangan a'udzu, enggak. Cukup 2. Karena ini masuk rumus mad. Billahi sama. Minasyaiton, syaiton Pak, kalau perhatikan. Syaiton. Di sini ada alif dan sebelumnya fathah.
Ini juga. Ar-rajim sama. Ar-rajim. Ya sukun sebelumnya kasroh. Cuma ketika kita berhenti kita berhenti Pak, berhenti baca di suatu huruf. Saya sekarang berhenti di huruf mim. Kalau Bapak berhenti di satu kata atau huruf, coba mundur satu langkah atau mundur ke belakang satu aja. Di sini kita berhenti pada huruf mim. Mundur ke belakang huruf apa Pak? Ya sukun harus, kalau ya harus ya sukun sebelumnya kasroh. Oh ini namanya mad. Ini namanya mad Pak ya. Apapun hurufnya, ketika Bapak berhenti, selama Bapak berhenti dan sebelumnya ada rumus ini, maka itu namanya mad arid li sukun Pak. Mad arid li sukun. Saya ulang lagi. Ketika Bapak berhenti, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti pada huruf apa? Huruf mim. Coba mundur satu, ada huruf apa? Ya sukun sebelumnya kasroh, harus connect Pak. Oh ya sukun sebelum kasroh itu mad. Oh ini yang namanya mad arid li sukun. Pertemuan mad dengan huruf yang diwakafkan. Atau bahasa sederhananya, ketika Bapak berhenti, mundur satu langkah, ada huruf mad. Itu namanya mad arid li sukun. Kenapa kita harus tahu ini? Karena mad arid li sukun memiliki aturan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bapak boleh baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ar-rajim 2, boleh. Atau 4, ar-rajim. Atau 6, ar-rajim. Silahkan. Dengan catatan, kalau dari pertama sudah 2, maka seterusnya harus 2. Kalau 4 harus 4. Kalau 6 harus 6. Contoh kita praktek dalam sholat misalnya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Misalnya alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita fokus di terakhir Pak. Alamin. Nah, ini kita berhenti pada huruf nun. Ya Pak? Coba mundur ke belakang. Sebelum huruf nun ada huruf apa? Ya sukun sebelumnya kasroh. Oh ini mad. Oh pertemuan mad dengan huruf yang diwakafkan. Wakaf. Ini namanya mad arid li sukun. Kita mau praktek dalam sholat misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Dengan catatan, setelahnya harus 2. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, Pak. 4 silahkan, tapi jangan harus 4 semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 6 tidak masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Seperti itu Pak. Itu catatan yang perlu diingat dalam bab mad arid li sukun. Jadi nggak salah kalau ada, kok saya di masjid sana Imam Al-Fatihahnya kok kayaknya pendek tuh harokatnya. Kok di sana panjang? Nggak masalah. Yang penting dia konsisten. 2 ke bawah. Itu konsistennya sampai kapan Ustaz? Bukan sampai seumur hidup, bukan. Tapi ketika baca, Bapak lagi baca nih, sekarang ambil pilihan. Baca sekarang sambil nunggu iqomah. Antara azan sampai qomat, mau baca sedikit. Nah, Bapak sudah memutuskan, oh ini mad arid li sukun saya baca 2. Berarti selama Bapak baca di waktu itu 2. Tapi kalau nanti baca lagi mau 4 silahkan. Artinya jangan dipahami, kalau hari ini kita ngambil 2 harokat, seumur hidup 2 harokat. Gak gitu juga ya. Jangan dipahami seperti itu Pak. 6. Terakhir catatan di ta'awud. Karena kan ta'awud sering kita ucapkan. Ini kan mad Pak ya. Ini mad. Mad itu Pak, tempatnya bukan di hidung. Ini perlu diingat. Mad itu tempatnya bukan di hidung. Jadi kalau Bapak baca panjang,
kalimat apapun mad yang panjang, coba hidungnya ditekan. Kalau ketika kita mengucapkan kalimat mad, hidung kita ditekan, suaranya berubah, maka itu kurang tepat. Contoh salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Salah, Pak. Yang tepat sekalipun ditekan enggak berubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, bukan jim. Qul a'udzu maaf. Kalau nun beda. Jadi apapun hurufnya selama panjang itu hidung tidak ikut campur kecuali huruf nun dan mim. Contohnya Anas. Qul a'udzu birabbin. Nah, ini enggak bisa, hidung pasti ikut campur. Enggak bisa pasti ikut campur. Qul a'udzu birabbin nas. Memang enggak apa-apa. Kenapa nun sama mim itu hidung memiliki peran? Karena dengung, suara yang keluar dari hidung itu namanya gunnah, Pak. Itu adalah sifat yang melekat pada dua huruf ini. Di mana ada nun, di mana ada mim, di situ ada peran hidung. Itu perlu digarisbawahi. Tapi selain mim dan nun, hidung jangan ikut campur. Contohnya ini. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Terkadang mohon maaf, banyak orang mengedepankan suara. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu belum tentu benar. Ar-Rahmanir Rahim salah. Yang benar ditekan sekalipun enggak berubah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumiddin. Seperti itu, Pak. Itu catatan penting yang sengaja saya ulang. Kenapa? Karena ketika kita membaca Quran, kita dianjurkan membaca ta'awudz, Pak. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak baca Quran, maka bacalah ta'awudz. A'udzu ini kan artinya berlindung. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mohon maaf, kenapa kok orang rajin baca Quran tapi kok merasa dirinya diganggu oleh jin atau sihir dan lain sebagainya misalnya. Ya. Saya sering baca Quran, Ustaz. Bahkan di rumah saya Al-Baqarah dibacakan. Karena di antara keutamaan Al-Baqarah, Bapak, rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan tidak akan masuk, sihir tidak akan mampu masuk. Tapi kalau memang terjadi la qadarullah, ya. Itu jangan disalahkan suratnya, Al-Qur'annya. Tapi mohon maaf, kurang tepatnya kita baca Al-Quran dengan makhraj yang baik, itu merubah makna, sehingga tidak kena sampai kepada Allah. Sekarang kita maksudnya pengen meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Tapi bacanya aja, A'udzubillah. Itu artinya, apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk? Malah nanya. Nah, seperti itu. Sederhana memang, tapi ini bisa merusak makna. Itulah kenapa kita memfokuskan pada surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah memiliki peran besar, ya Pak. Boleh, Pak. Mad arid li sukun. Ya. Mad jaiz. 6. Oh ya. Bagaimana dengan artinya? Ini bagi jamaah mungkin yang dalam ilmu tajwid, ya. Bagaimana dengan seperti ini? Mad arid disukun, Pak, ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Apakah ini merusak makna? Ini tidak. Jadi permasalahan mad panjang, kita berbicara di atas 2 harokat, Pak, ya. Kalau yang harusnya 1 harokat dibaca 2 harokat, itu merusak makna, Pak. Kayak a'udzu. A'udzu itu kan A 1 harokat, Pak, ya. A'udzu. 1 dirubah kedua merusak makna. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, apakah aku berlindung? Tapi kalau sudah 2, ada orang baca salah ke 4, ke 6, atau yang harusnya 4 ke 5, ke 2, itu tidak merusak makna. Kenapa? Karena permasalahan panjang mad itu salah satu keistimewaan atau yang membedakan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Saya ulang lagi gini.
Jadi yang membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran, Pak, salah satunya itu panjang pendek. Kalau misalnya baca hadis atau baca kitab bahasa Arab, Pak, ya. Saya contoh kalimat ja'a. Nanti insya Allah semua Muhammad akan kita bahas. Kalimat ja'a. Ja'a dalam tatanan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, itu wajib 5. Ini pasti ada benderanya. Enggak boleh 2 harokat. Enggak boleh 2 harokat ini, kalimat ini. Kalau dalam Al-Quran, dalam tata cara baca Quran tajwid. Tapi yang membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran, yaitu ini, wujudnya ini, Pak, panjang. Karena ketika dalam bahasa Arab, Ja'a Muhammad, enggak ada orang baca Ja'a Muhammad, enggak ada. Tapi ini hanya berlaku di Al-Quran, supaya membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Tapi dari segi makna tidak merubah. Kesimpulannya, kalau ada di Al-Quran yang harokatnya 1 dirubah kedua, itu merusak makna. Tapi kalau dari 2 kerubah ke-4, ke-6, itu tidak merubah makna. Itu hanya keistimewaan yang membedakan Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca misalnya idza jaa, itu berarti lagi baca Al-Quran, bukan lagi baca bahasa Arab. Saya ulang lagi, kalau ada orang baca panjang, idza jaa ajaluha, kok dia bacanya panjang? Ketahuilah orang itu lagi baca Al-Quran, bukan lagi bahasa Arab, baca bahasa Arab. Karena dalam tatanan ilmu bahasa Arab ini nggak berlaku, Pak. Ini nggak berlaku. Jadi nggak berlaku seperti itu. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, kita sambung lagi ke bahasa. Nanti catatan kecilnya sedikit supaya saya bisa mengambil ke surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya jangan ada pantulan Pak ya. Jangan bismi. Cukup. Bismillah. Hindari di 5 huruf, Pak ya. Pantulan hanya berlaku di 5 huruf. Ulama menyingkatnya dengan kalimat baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Mau baca di toko juga nggak apa-apa, sama. Ba, jim, dal, to, ko. Kalau 5 huruf ini, ketika Bapak berhenti atau sukun boleh dipantulkan Contoh, kul huwallahu ahad, boleh. Ahad, boleh. Kenapa? Karena Bapak berhenti pada dal. Dan huruf dal termasuk golongan huruf yang boleh dipantulkan, yang disebut dengan qalqalah. Tapi sin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mbak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah juga hati-hati, jangan sampai ada pantulan jangan alham, jangan, hati-hati. Alham. Kemudian yang kedua, robbil, hati-hati, jangan robbil enggak. Robbil ya. Mohon maaf, ada sebagian baca itu jain Pak. Robbil ngalamin. Mohon maaf ya, ada ya yang baca ngalamin, ada. Tapi ini keliru ya. Ini ada. Tapi tidak tepat. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya bal karena berharokat fathah. Jadi cara bacanya Ar-Rahman, enggak datar. Ar-Rahman enggak. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jangan terlalu diseret iyanya. Iyanya jangan diseret, jangan iya, enggak gitu, Pak. Iyyaka na'budu wa iya, enggak. Ditekan, ini naber. Ditekan. Iya, jangan iya. Apalagi iyyaka na'budu wa iya, bukan iya. Maknanya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shad itu harusnya ihdinas. Jadi si lidah ini, misalnya gigi Pak ya. Si lidah ini agak gini Pak. Ihdinas di bawah. Ihdinas. So. Jadi lidah itu di bawah bertemu dengan gigi seri bawah. So. Jadi so itu nggak monyong. So nggak perlu. Ihdinas. Seakan-akan nawas, tapi nggak nawas juga. Ihdinas siratal mustaqim. Sin tuh harus senyum. Mus, sin kecil, senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fokus pada kalimat an'amta. Banyak orang keliru. Yang tepat adalah an'am. Jadi di sini Pak pertama. A itu di sini tenggorokan bawah. Kemudian ain di tengah. An'am. Jangan baca am. Apa an'am. Banyak an'am, bukan an'am. Nah, itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim itu hak besar di bawah Pak, tenggorokan bawah. Alaihim, bukan ya. Kadang orang baca alaihim, bukan yim, bukan alaihim. Alaihim, ada tekanan di sini. Ada getaran, alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub, huruf goin jangan ada pantulan Pak ya. Jangan ghairil maghdub, jangan. Hati-hati. Sangat rentan. Goin bukan kelompok huruf yang 5, bukan baju di toko. Jadi goin enggak perlu pantulan Yang boleh dipantulkan hanya 5, ba, jim, dal, to, ko. Ya. Ghairil enggak Ghairil Dod ini huruf paling sulit. Ada 3 cara. Salah satunya huruf dod. Lidah kita ini Pak, sisi lidah depan bertemu dengan gigi geraham. Dho ya. Ghairil maghdubi alaihim ya. Alaihim di sini. Ghairil maghdubi alaihim walau Pak ya. Lidahnya jangan ditelan. Bukan ke dalam. Enggak. Ke samping, Pak. Coba diusahakan sisi lidahnya itu, sisi samping itu depan ke gigi geraham, gigi batunya. Walau ghairil maghdubi alaihim walau. Kemudian maju. Ini namanya sifat istitolah. Istitolah tuh berjalan maju. Memang itu paling sulit, Pak. Sampai ulama mengatakan hanya Rasul yang paling fasih mengucapkan dod. Makanya ada beberapa lembaga bahasa Arab dia melambangkan dengan kalimat dod. Kenapa? Karena dod itu huruf yang sulit ya.
Di Indonesia nggak ada, Dod. Kita nanya di mana, nggak ada pakai di mana, nggak ada. Di mana biasa aja. Ya, karena kita nggak terbiasa. Dod, jadi sisi lidah depan misalnya ke gigi geraham, kemudian didorong maju gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha gitu. Waladhdha gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi sederhana saja, Pak. Pokoknya kalau enggak ada tanda bendera tuh kayak waladdallin tuh, Pak. Kan kalau waladdallin ada tanda bendera. Baru kalau ada tanda bendera itu panjangin, Pak. Tapi kalau nggak ada tanda bendera itu jangan panjang. Kayak a'udzu billahi minasyaiton. Itu nggak ada tanda bendera. Bismillah juga sama. Kalau kita lihat bismillah itu nggak ada tanda bendera tuh. Jadi kurang tepat kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada tanda bendera. Pokoknya sederhana. Ada benderanya panjangkan. Nggak ada jangan. Kecuali kalau mad ada disukun, ya. Kalau ketika mau berhenti itu boleh panjang. Kemudian terakhir amin, enggak? Saya sering tekankan amin itu yang benar tuh amin atau amin. Jangan mimnya ditahan. Amin. Itu salah. Apalagi sampai amin. Kan kalau khutbah Jumat, amin, amin. Itu maknanya enggak ada. Amin. Itu manggil nama orang, Pak. Amin, amin. Yang ada amin atau amin. Kemudian saya jelaskan juga bahwa dalam praktek sholat, ya sholat itu nggak boleh makmum mendahului imam, nggak boleh, Pak. Jadi makmum harus gerakannya setelah imam. Kalau imam bilang Allahu Akbar untuk ruku, Allahu Akbar, makmum harus ketika baru ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah gitu. Allahu Akbar. Nah kayak gitu harusnya. Jangan mendahului. Allahu Akbar. Duluan makmum. Imamnya siapa? Imam depan dia. Ya. Satu, gerakan yang nggak boleh mendahului makmum. Yang kedua, membersamai imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Kompak sekali, nggak boleh. Sholat kompak nggak boleh, Pak. Ya, itu nggak boleh. Musawah nggak boleh. Ya. Yang ketiga yang nggak boleh juga, dia nggak mendahului makmum, dia nggak membersamai makmum. Dia datang setelah makmum, setelah imam. Tapi datangnya lambat. Imam ruku, Allahu Akbar, dia masih fokus baca. Sami Allahu liman hamidah, berruku ya. Allahu Akbar, tampil beda, enggak boleh ini. Ya. Yang boleh adalah mutaba'ah. Setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah gitu, Allahu Akbar. Seperti itu, semua rangkaian gerakan sholat seperti itu, Pak. Makmum harus ngikuti imam. Imam dulu aba-abanya selesai baru gerak. Kecuali amin. Kecuali lafaz amin. Kalau amin jangan ikuti imam, tapi bareng sama imam. Dan jangan juga mendahului imam. Kasihlah nafas imam dulu. Waladdallin. Ini belum habis. Waladdallin. Amin. Imamnya belum selesai ya. Imamnya selesai dulu. Waladdallin. 1 menit, 1 detik. Amin. Bareng-bareng kayak gitu, Pak. Sujud mata. Oh lah, mending dia nunggu ini, tetap aba-aba. Makanya imam itu supaya karena tidak boleh mendahului imam. Makanya di antara strateginya kata ulama, imam itu gerak dulu, baru mengucapkan. Karena kalau dia Allah, itu makmum ada yang semangat kan, apalagi di belakang. Apalagi kalau imamnya orang tua, makmumnya muda, gerakannya beda, Pak. Ya orang tua lambat Allah gitu ya. Kalau anak muda cepet. Jadi gerakan dulu imam baru mengucapkan. Seperti misalnya ya. Misal mau sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Allahu Akbar. Gerakan dulu untuk menghindari makmum yang semangat seperti itu. Jadi semangat terlalu bergebu-gebu juga nggak bagus, Pak. Oke, khilaf baina ulama. Oke, ini jatuhnya ke fikih. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat secara bahasa itu doa. Salat secara bahasa itu doa.
Kenapa sholat dinamakan doa? Karena semenjak kita takbir Allahu Akbar itu doa semua, Allahu Akbar, doa zikir dan sebagainya. Sampai kita salam. Diawali dengan doa ampunan, Allahumma ba'id baini, jauhkan kami dari dosa kami. Atau doa yang lain, Allahu Akbar kabiro. Dan diakhiri ketika tasyahud doa menghindar atau dijauhkan dari dajjal. Itu definisi sholat secara bahasa doa. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat maka tidak boleh putus rangkaian dari doa. Makanya ada yang berpendapat sekalipun dari ruku, dari berdiri ke sujud itu jangan terputus suaranya. Allahu Akbar. Karena itu masuk rangkaian sholat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi tidak masalah, Pak. Makanya imam itu ada fikih tersendiri. Muazin ada fikih tersendiri. Contohnya, kalau azan itu haknya muazin. Jadi muazin. Kalau qomat itu haknya imam. Enggak boleh muazin tiba-tiba qomat tanpa izin imam. Enggak boleh. Seperti itu. Ini contoh sederhana. Artinya imam memiliki fikih tersendiri. Hukum ilmu tersendiri. Muazin memiliki ilmu yang sendiri juga. Jadi seperti itu salah satu perbedaan pendapat. Tapi itu tidak memberatkan, artinya boleh saja seperti itu. Kalaupun lebih afdolnya gerakan dulu, kemudian ucapan. Kenapa? Untuk menghindari gerakan makmum yang mendahului imam. Kita sambung ke Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Ya. Ya, saya sedikit mereview, ini poin penting juga Pak. Ya. Jadi sabar Pak ya, kita ulang-ulang terus. Ya, kita nggak buru-buru, karena memang ilmu itu harus selalu diulang. Alif Lam Mim dalam ilmu tajwid disebut dengan nama judulnya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terpotong-potong. Ya. Jadi seperti Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Hamim, Nun, Shad dan lain sebagainya, itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu yang terpotong-potong. Nah, jadi sekarang kita lagi mengulang materi pembahasan huruf muqatta'ah. Huruf hijaiyah ada 29. Ini pendapat yang kita ambil. Walaupun ulama ada yang mengatakan huruf hijaiyah 28, ada yang mengatakan 30. Kita ngambil yang 29. Nah, terlepas dari perdebatan itu, huruf hijaiyah ada 29. Nah, adapun kalau kita berbicara permasalahan huruf muqatta'ah, yang kita bahas hanya 14 saja. 14 saja. 14 ini disingkat oleh ulama dengan kalimat silhu suhairon man qata'ka. Ini disingkat qata'ka. Ini ke-14 huruf yang akan masuk bab huruf muqatta'ah. Pertama shad, kedua lam, 1, 2, 3, 4 sin, 5 ha, 6 ya, 7 ro, 8 alif, 9 mim, 10 nun, 11 qaf, 12 to, 13 ain, 14 kaf. Dari 14 huruf ini dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang dibaca 2 harokat. Biar tidak terlalu banyak tulisan. Ada yang dibaca 2 harokat. Ada yang dibaca 6 harokat. 6 harokat itu ditandai dengan adanya bendera biasanya. Nah, yang dibaca 6 harokat, 2 harokat itu ada 6 huruf. Yang dibaca 6 harokat ada 8 huruf. Kalau kita campurkan 6 tambah 8, 14. Nah, dari 14 huruf ini yang masuk ke kategori dibaca panjang 6 harokat ada 8. Disingkat dengan kalimat kam, asal, nakos. Ini 8 huruf. Nah,
Sebagian singkatnya nakoso asalukum. Ya. Madunya berkurang. Nakoso. Nah, yang 6 huruf disingkat hayyun tohir. Hayyun tohir. Ini ya Pak ya. Nah. Jadi ini rumus sederhana yang perlu kita ingat. Sekarang kita coba praktekkan ke alif lam mim misalnya. Nah, kita praktekkan ke alif lam mim. Tapi sebelum itu, setelah kita paham seperti ini, ada sedikit catatan, Pak. Sedikit catatan. Di sini ada catatan. Pada dasarnya ke-6 huruf ini dibaca 2 harokat. Kayak ha atau toha lah, surat toha, surat 20. To di sini, ha di sini. Berarti 2 harokat. Toha. Jangan toha, enggak. Yasin, ya-nya di sini, sin-nya di sini. Oh, berarti kotretannya Yasin itu ya-nya di sini. Oh, 2. Sin-nya di sini. Oh, 6. Berarti cara baca Yasin yang benar Yasin. Toha, Pak. Toha, to berapa harokat? 2. Ha berapa? Jadi cara baca gimana? Nah, toha gitu aja. Jangan toha, enggak. Kebanyakan. Nah, tapi ada catatan kecil. Kecuali alif. Alif dibaca 1 harokat saja. Jadi dia nimbrung ke sini, tapi sebenarnya dia dibaca 1 harokat. Ya, karena alif, contohnya alif lam mim, kita bacanya alif. Enggak ada orang baca alif lam alif, enggak. 1 harokat aja. Alif. Alif. Kemudian fa yang benar itu, Pak. Fa yang benar tuh bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Fa. Fa, Pak ya. Karena di bibir itu, Pak. Di bibir itu ada 2 tempat, ada 2 kelompok lah. Kelompok pertama fa. Kelompok kedua ba, mim, waw. Kalau saya singkatnya BMW biar anak-anak paham. Kan ngajar anak-anak ya. Dulu. Fa, ba, mim, waw. Jadi huruf fa itu hanya 1 bibir yang aktif, bibir bawah. Bibir bawah bagian dalam dengan gigi atas. Fa. Baru kalau ba, mim, waw, BMW itu 2 bibir. Ba, ma, wa. Tapi maaf, ada beberapa orang seperti orang Sunda, saya juga orang Sunda, itu baca fa 2 bibir. Pa. Nah, itu kan kurang tepat. Ya. Harusnya fa itu 1 bibir. Jadi pengucapan alif lam mim yang benar adalah alif. Bukan alif, bukan. Oke. Satu lagi terakhir. Kalau di sini catatannya alif. Kalau di sini catatannya ain. Secara hukum dasar dibaca 6 harokat semuanya. Kecuali ain. Boleh 4, boleh 6. Tapi afdolnya dibaca 6. Dalam syair dikatakan wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhos. Dan ain memiliki 2 cara, tapi baca dengan 6 harokat lebih afdol. Oke, jadi alif lam mim terakhir kita ini alif lam mim, alif 1 harokat, lam berapa, Pak? Mim berapa? 6. Cuman nanti kita lebih detail lagi. Sebelum perpindahan lam sama mim ada tahan syiddah di sini. Kasih tahan 2 harokat. Jadi cara bacanya alif lam mim. 1 2 3. Jangan alif enggak. Alif ya. Mohon maaf. Ternyata sudah masuk isya ya. Masuk isya. Atau komat? Isya atau komat? Oh, baru masuk isya. Ya, sedikit. Kalau isya agak dikit ya. Ya, jadi alif lam mim alifnya 1, lamnya 6, mimnya 6. Cuman kan antara lam sama mim lam ditahan ya, syiddah. Oke, terakhir saya coba akan praktek Bapak ya. Saya akan
berikan kasus-kasus di Al-Quran. Sambil praktek Pak. Mim. Toha. Kalau itu nanti. To, sin, mim. Nah terakhir Pak ya. Ain. Nah ini intinya. Oke. Hamim berapa harokat Pak? Ha berapa? Ha 2. Ha di sini ya. 2. Mim berapa? Oke, kita ngotret dulu biar enak. Toha, to berapa? Ha berapa? Oke. Alif lam ro, alif berapa? 1. Lam berapa? 6. Ro berapa? Ro berapa? 2. Ro. Tohir, ro. 2. To sama sin. To berapa Pak? Sin. Oke. Sod berapa? 6. Nun berapa? 6 Pak. Di sini ada. Oke. Kop berapa? 6. To berapa? Ini kurang ini Pak. Ini sin Pak. Sin berapa? 6. Mim? 6. Oke, ini terakhir. Kap berapa Pak? 6. Ha berapa? Ya berapa? Ain berapa? Boleh 4, boleh 6. Kita praktekkan dua-duanya nanti. Sod berapa? 6. Tinggal prakteknya. Oke, kita coba. Hamim. Toha. Alif lam ro. Ro-nya 2 aja. Tosin. Sod. Harus ada dal Pak ya. Walaupun bentuknya seperti ini, tapi mohon maaf, di kepala kita harus kayak gini. Sod. Jadi ada dal. Dan dal termasuk huruf qalqalah yang baju di toko. Maka pengucapan sod yang benar adalah sod. Oke Pak, silakan. Nun. Qaf. Qasim. Mim. Maaf, di sini ada dengung ya. Karena kalau dirincikan sin, mim. Nah, ini pertemuan nun sama mim. Nanti insya Allah kita jelaskan, tapi yang pasti tosin mim di sini ditahan 2 harokat. Di hidung tahannya Pak. Tosim mim. Ditahan dulu di sini ya. Tosim mim. Oke. Kita ngambil yang 4 dulu ya. Tapi ini penting Pak. Ain sod. Saya mau catat sini. Ain sod itu Pak, kan gini sebenarnya. Ain sod. Nah, di sini itu harus ada guna, maaf, ikhfa. Jadi, saya fokus ain sod dulu Pak ya. Yang benar bukan ain sod enggak. Ainnya tunaikan dulu. Misalnya 4 harokat. Ain, setelah 4 ditahan di sini 2. Ain sod. Jadi jangan ain sod, bukan ain sod. Ain, bukan ain juga, ain enggak ya.
Kaf ha ya ain sad. Oke, memang ini yang paling menentukan ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Dan biasanya kalau ada beasiswa-beasiswa itu biasanya ujiannya surat ini, surat Maryam. Karena ini ada hukum tersendiri. Insya Allah kita akan jelaskan lagi di kesempatan yang akan datang. Mungkin ini kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.